Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rian Panjalu di Riva Channel. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada para subscriber saya yang mungkin saya sudah kurang lebih sebulan ya, lebih sebulan lebih itu tidak mengupload video baru. Kenapa? Karena kesibukan kerja, karena banyak hal-hal di dalam pekerjaan saya yang harus saya selesaikan. Tapi dengan adanya kesibukan itu, saya sedikit mendapat pelajaran. Nah, di video ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian, pada teman-teman, terutama kalian yang seorang pekerja, tapi juga seorang YouTuber atau konten kreator pemula seperti saya. Di video ini saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga. Ya, nanti berdasarkan pengalaman saya tentunya ya, bagaimana dengan sibuknya pekerjaan yang ada di kantor, bagaimana segala macam tugas-tugas yang harus kita selesaikan, tapi kita tetap memperhatikan keluarga, kita tetap harmonis dengan keluarga. Nah, saya akan membagikan kepada kalian berdasarkan pengalaman saya, tips apa saja dan bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Jangan kemana-mana, jika kalian suka dengan video-video saya, silakan kalian like video-videonya dan silakan subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan berusaha untuk selalu mengupload video-video terbaru, berbagi pengalaman-pengalaman kepada kalian, apa saja hal-hal yang bisa dikatakan apa ya, yang menjadikan pelajaran untuk kita semua, hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian. Insya Allah, ya mudah-mudahan kalian semua diberikan selalu kesehatan dan waktu luang untuk menonton video-video saya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Riva Channel. Ya teman-teman, untuk kalian yang pekerja kantoran dan juga sekaligus mengelola sebuah channel YouTube memang tidak mudah karena kita bukan fokus di channel YouTube ya, karena kita menjadikan channel YouTube itu bukan sumber penghasilan utama, tapi kita masih seorang karyawan, seorang pekerja kantoran, atau kalian yang mungkin selain kalian mengelola channel YouTube, kalian juga mungkin seorang pekerja, seorang teknisi, mekanik, atau apapun, atau seorang pengusaha, gitu. Dan memang tidak mudah mengatur itu semua. Di video ini saya akan membagikan 5 tips bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Yang pertama, dalam pekerjaan kalian harus menginventarisir atau mengelompokkan atau menggolongkan pekerjaan-pekerjaan yang akan kalian lakukan. Pekerjaannya apa saja kalian bikin list, pekerjaannya A, B, C, D, mungkin ada banyak, mana yang hal-hal apa saja, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan kalian lakukan, yang akan kalian selesaikan. Kalian inventarisir dulu nih, pekerjaan ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tentunya ketika kita membuat list itu, kita juga memprioritaskan, membuat skala prioritas. Oh, yang ini mendesak dan penting. Oh, ini penting tapi tidak mendesak. Oh, ini mendesak dan sangat penting. Oh, ini tidak mendesak, tidak penting. Ya, jadi ketika kalian menggolongkan pekerjaan-pekerjaan itu, diharapkan kalian tahu mana yang pertama kalian lakukan. Dari yang paling penting dan paling mendesak, itu yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Jadi kalau apa yang saya lakukan seperti itu, saya menginventarisir dulu nih, membuat list pekerjaan. Ini yang harus saya kerjakan, ini. Skala prioritas. Yang kedua, setelah kalian membuat skala prioritas itu, maka kalian menentukan batas waktu. Pekerjaan pertama diselesaikan sebelum tanggal sekian, atau diselesaikan dalam waktu berapa hari, atau bahkan mungkin berapa jam, karena ada deadline pekerjaan tentunya. Lalu turun ke bawah, kalian jadi sudah tahu, ini hari ini kalian akan mengerjakan apa, dari jam berapa. Lalu berikutnya besok kalian mengerjakan apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Ini deadline-nya kapan, ini harus selesainya kapan, hasilnya diharapkan seperti apa. Kalian harus membuat skala prioritas dan menentukan batas waktu lama pekerjaan.
Dengan adanya list pekerjaan, lalu dengan adanya batas-batas waktu atau deadline pekerjaan, diharapkan ketika kalian di kantor, ketika kalian terjun untuk melakukan pekerjaan itu, kalian fokus untuk melakukan itu dengan baik dan dengan benar. Jadi diharapkan setelah kalian membuat list, membuat skala prioritas, dan menentukan deadline waktu, kalian akan mengerjakan hal itu dengan sempurna, walaupun mungkin sempurna berdasarkan pekerjaan itu ya, hasil akhirnya seperti apa. Dua hal itu kenapa dilakukan? Karena ketika kalian melakukan atau melaksanakan tugas-tugas kalian sesuai skala prioritas dan sesuai deadline yang ada, diharapkan nanti ketika kalian pulang itu nggak bawa kerjaan di rumah. Karena deadline kita kerjaan di kantor tidak selesai, kita bawa pulang yang akhirnya ya di rumah kerja, di kantor kerja, tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi ketika kalian membuat skala prioritas dan membuat batas waktu atas pekerjaan tersebut, itu manfaatnya adalah ketika kalian di rumah ya kalian fokus sama keluarga. Itu dia. Dan ketika kalian ada di rumah, ini tips yang ketiga dari saya, manfaatkan kualitas waktu kita dengan keluarga. Jadi ketika kita ada di rumah, mungkin kalian yang pergi pagi pulang petang, ketika kalian ada di rumah, ya manfaatkanlah dengan keluarga, dengan ngumpul, makan bareng, mungkin dengan nonton apa ya, nonton TV, nonton film bareng di rumah, bercengkrama, bercanda, atau ya kalau kalian yang sudah punya anak ya bantu anak bikin PR paling enggak ya. Bukan kalian malah minta anak membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas di kantor. Itu salah. Jangan seperti itu. Gitu. Tugas kalian di kantor ya di kantor aja. Ketika di rumah diusahakan itu waktu untuk keluarga. Sebenarnya simple sih ya. Untuk kalian yang sudah berkeluarga, sudah punya istri atau anak, sebenarnya kalau saya pribadi itu sangat simpelnya begini. Anak-anak tuh paling suka diajak jajan, diajak keluar, yuk kita jajan yuk ke apa minimarket nih. Biasalah minimarket yang ada di kampung-kampung kalian tahu ya. Itu anak-anak tuh udah seneng. Yuk ikut ayah kemana? Sono, ayo, yuk. Wah, semangat tuh. Atau yuk ikut ayah kemana? Ke es krim. Wah, nah ketika di rumah, manfaatkanlah waktu-waktu kalian bersama keluarga. Jangan sampai kalian sia-siakan waktu kalian setiap hari hanya mengurusi pekerjaan kantor yang tidak selesai di kantor. Karena sudah deadline, akhirnya kerjaan dibawa pulang, di rumah malah ngerjain kerjaan lagi. Ya, kalau bisa sih jangan, diusahakan jangan. Mungkin sekali-sekali bolehlah. Saking padatnya banyak acara atau banyak jadwal banyak agenda-agenda di luar jadwal itu yang kadang mengacaukan kita. Ya, sekali-sekali bolehlah, tapi jangan tiap hari. Jadi, tips yang ketiga adalah manfaatkan kualitas waktu kalian dengan keluarga. Yang keempat, itu adalah bagaimana penggunaan teknologi di dalam rumah. Bagaimana penggunaan handphone, gadget, komputer, mungkin TV, itu pemanfaatannya di rumah bagaimana. Itu harus dibatasi. Jangan sampai ketika waktunya ngumpul di rumah, masing-masing anggota keluarga, si kakak megang handphone, si adik megang tablet, lalu yang satunya lagi main komputer, ibunya sibuk check out Shopee, bapaknya sibuk balas WA dari kantor, dari bos, dari atasan. Itu semua kalau bisa dibatasi. Waktunya kumpul, waktunya family time, ya manfaatkanlah. Taruh semua handphonenya, letakkan semua, matikan komputer, matikan TV, kita ngobrol. Gimana tadi kakak di sekolah, bagaimana ibu di rumah, atau mungkin istri kita yang bekerja, bagaimana bu tadi di kantor. Dan kita pun cerita, tadi ada kejadian seperti ini, seperti ini. Kita saling bertukar cerita, kita saling bertukar pikiran. Bukan hanya sekedar nge-share masalah di grup, ayah tolong dong begini-begini cerita. Padahal bapaknya ada di sebelahnya. Nah itu ya menurut saya komunikasi seperti itu tidak akan menghasilkan suatu keluarga yang harmonis. Jadi komunikasi yang hanya lewat handphone tapi tidak komunikasi langsung. Jadi itu perlu dibatasi bagaimana penggunaan teknologi itu, penggunaan handphone, gadget, komputer atau bahkan TV di rumah itu kita batasi penggunaannya, ada jadwalnya, ada saatnya. Jangan sepanjang hari ketika libur, hari Minggu kerjanya main komputer, main handphone, main tablet. Ya nggak seperti itu. Yang akhirnya komunikasi antara orang tua, anak, dan suami dan istri itu tidak harmonis. Bahkan bisa jadi
terjadi sedikit miskomunikasi. Kan sudah dikirim di WA grup keluarga. Loh kan kamu nggak ngomong. Bapak ya mana buka handphone lah. Kita kan di rumah. Seperti itu. Itu banyak yang terjadi. Terutama ya saya juga pengalaman seperti itu. Jadi teman-teman yang keempat ini, kalian harus membatasi penggunaan teknologi, penggunaan handphone, gadget, komputer, laptop di rumah. Jangan sampai waktunya ngumpul dengan keluarga itu hanya terganggu gara-gara saling sibuk main handphone. Dan yang kelima, ini menurut saya penting juga bahwa ada satu waktu yang kita jadwalkan khusus untuk keluarga, ini di luar yang keseharian ya. Misalkan kita jadwalkan anak-anak hari Minggu besok, ya karena kita sudah lama tidak jalan-jalan keluar, besok kita jalan-jalan keluar. Wah itu anak-anak seneng. Yang biasanya bangun sekolah susah, ini kalau dibilangin besok mau jalan-jalan, apalagi mau jalan-jalan keluar kota, ke puncak atau kemana, pasti bangun pagi. Pasti itu bangun pagi dan dia semangat nih ngerapihin baju, apa perlengkapan yang mau dibawa malam sebelumnya, ketimbang mereka suruh beresin buku mau sekolah, itu susah banget. Jadi ada waktu khusus ya, tentunya ini tergantung lagi dengan kalian masing-masing ya. Tidak harus sebulan sekali, seminggu sekali, ya bisa jadi beberapa bulan sekali. Ya namanya kita kesibukan, bisa jadi rezekinya juga belum ada pos untuk jalan-jalan keluar. Jadi kita harus menjadwalkan, oke ini waktunya, biasanya waktu liburan sekolah itu yang paling tepat. Liburan sekolah atau liburan mau lebaran, Idul Fitri, itu biasanya paling tepat biasa yang saya lakukan. Ketika liburan sekolah, ayo anak-anak mumpung libur nih, ayah mau ngajak kamu ya sekedar jalan-jalan lah. Kemana-kemana, pasti rame. Jadi hal-hal seperti itu perlu dilakukan teman-teman. Tidak harus sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya kita tinggal minta sama Allah, ya Allah turunkanlah rezeki, berikanlah kami kemudahan, saya ingin membahagiakan anak istri saya. Udah selesai, minta saja sama Allah, insya Allah rezeki ada. Ya, jadi teman-teman menjadwalkan acara-acara keluar, jalan-jalan keluar, itu menurut saya penting. Mungkin ya termasuk pulang kampung, itu salah satunya. Nah, pulang kampung ya biasa kan identik dengan Idul Fitri nih, Idul Fitri mau lebaran kita pulang kampung. Anggap saja sekalian liburan, sekalian jalan-jalan. Jadi itu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, silakan kalian like videonya dan jangan lupa subscribe channelnya. Mudah-mudahan pengalaman saya bagaimana cara kita membagi waktu kita dengan keluarga, dengan pekerjaan, dan bagaimana kita memanage itu, bagaimana kita memanage pekerjaan-pekerjaan di kantor, terutama untuk kalian yang YouTuber pemula, konten kreator yang sekaligus pekerja, karena kita bukan full di sini di konten kreator ya. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah tersendiri bagi saya dan bagi kalian. Dan jangan lupa tetap berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka diberikan kemudahan, dijauhkan dari segala macam kesulitan, dan semoga juga apa yang terjadi di sana cepat berakhir. Dan kita minta doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, kalau video ini menurut kalian, oh bermanfaat nih, atau kalian punya cara tersendiri untuk membagi bagaimana antara pekerjaan dan keluarga, silakan komen di bawah. Siapa tahu komen-komen kalian ini bermanfaat untuk orang lain dan insya Allah itu menjadi nilai pahala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap sabar dan sholat jadikan sebagai penolong kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.